Selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk beribadah meskipun secara online. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Teman-teman, Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang maha tinggi. Dan kemuliaannya itu tersembunyi di dalam ciptaannya akan dunia ini. Dan oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk mengawali ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat pujian What a Beautiful Name It Is. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, O Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Tuhan selalu setia kepada kita, selalu menjaga kita dalam situasi apapun. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Dia akan selalu setia dan juga selalu menjaga kita agar tetap selamat. Makalah dengan itu, marilah kita semua menaikkan pujian dengan sukacita, sungguh nyata kasih-Mu. Indahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini dan keadaan sehat meskipun secara online. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai segala aktivitas kami, aktivitas belajar mengajar kami dan ibadah kami. Pimpin kami agar kami dapat melalui hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa akan kesehatan kami, berdoa akan teman kami yang mungkin sedang sakit. Pimpin mereka melalui obat-obatan yang ada. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakan dan kurang sempurna ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang beragung di dalam surga, kami datang memuji Engkau, Engkau Allah yang selalu setia yang mengasihi kami. Kami bersyukur atas semua kebaikan dan pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, khususnya pada saat yang sangat sulit ini. Walaupun kami mengalami kesulitan, tetapi kami masih bersyukur pada Engkau dan tidak meninggalkan Engkau.
Terima kasih Tuhan buat kesehatan kami, keluarga kami, sekolah kami, dan segala kebaikan untuk kami. Tuhan, ampunilah kami yang berdosa di hadapan-Mu, karena kami manusia yang lemah dan perlu akan kasih-Mu yang agung, yang diberikan lewat pengorbanan kayu salib Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, yang menggantikan kami atas hukuman kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, kami berdoa buat kegiatan tahun pelajaran ini, dan kami mohon Tuhan untuk menolong kami untuk berjalan dengan baik dan sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat semua siswa, guru, kepala sekolah. Kami mohon hikmat dan kekuatan untuk menghadapi masa sulit ini. Tuhan, memberikanlah kesehatan kepada kami dan melindungilah kami dari COVID-19. Dan menolonglah kami untuk taat kepada arahan pemerintah. Berilah kami sukacita untuk menjalankan peran kami masing-masing. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru serta para siswa. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya berharap semuanya dalam kondisi baik ya. Bapak Ibu serta para siswa, pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk beribadah kepada Tuhan melalui virtual. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, anugerah Tuhan yang sempurna yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami bersama-sama boleh berkumpul di tempat kami masing-masing untuk boleh beribadah. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk alat sarana-prasarana yang kami pergunakan untuk pelaksanaan ibadah pada pagi hari ini, kiranya semuanya boleh dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu kami dalam pimpinan Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu serta para siswa yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini yaitu Allah yang menciptakan dunia. Allah yang menciptakan dunia.
Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 31a. Kejadian pasal 1 ayat 31a. Saya akan membacakan bagi kita semua. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saya bacakan kembali. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bapak, Ibu, serta para siswa yang terkasih, pagi ini kita belajar bersama-sama tentang satu pribadi, yaitu Allah pencipta alam semesta, pribadi pencipta dunia ini. Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta alam semesta. Allah yang kita sembah adalah awal dari segala sesuatu. Di dalam kemahakuasaannya, di dalam kebijakannya, di dalam hikmatnya, Allah menciptakan dunia ini beserta segala isinya. Nah, yang menarik adalah di akhir dari karya penciptaan yang Tuhan lakukan, ada sebuah kalimat penegasan, ada sebuah pernyataan dengan begitu tegas menyatakan bahwa sungguh amat baik. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, pada saat Allah menciptakan dunia ini, Allah tidak sedang mencoba-coba. Allah tidak sedang melakukan trial and error. Allah tidak sedang iseng-iseng untuk melakukan sesuatu. Allah juga tidak sedang kurang kerjaan sehingga dia sedang berpikir, oh kira-kira apa ya yang akan saya lakukan. Tidak. Tetapi pada saat Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakannya, Allah memikirkannya, Allah menjadikannya dengan sedemikian rupa, dengan sungguh-sungguh tentunya. Bapak, Ibu yang terkasih, serta para siswa, melalui karya penciptaan yang telah dilakukan oleh Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Allah yang menciptakan dunia adalah Allah yang melakukan segala sesuatunya itu dengan teratur. Allah yang menciptakan dunia adalah Allah yang melakukan segala sesuatu itu dengan teratur. Keteraturan yang dilakukan oleh Allah kita bisa lihat dari urut-urutan penciptaan. Hari pertama Allah menciptakan gelap dan terang. Hari kedua Allah memisahkan antara daratan dengan lautan. Hari yang ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Hari kelima Allah kemudian menciptakan binatang-binatang. Dan hari keenam Allah menciptakan manusia. Coba kita bayangkan jika Allah kita bukan Allah yang teratur. Pada hari yang ketiga Allah sudah menciptakan manusia. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Manusia tidak bisa melakukan apapun. Mengapa? Karena manusia nggak bisa mendapatkan pencahayaan dengan maksimal karena benda-benda penerang belum diciptakan oleh Tuhan. Lalu bagaimana manusia bisa melangsungkan kehidupannya? Karena sumber dari kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang belum diciptakan oleh Tuhan. Kita bisa membayangkan hal itu. Nah, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, jika tidak teratur, kita bisa membayangkan bahwa semuanya pasti akan kacau. Nah, hal ini secara tidak langsung menentang teori Big Bang. Di mana teori ini mengatakan bahwa alam semesta ini terbentuk dari sesuatu yang super padat dan panas, kemudian meledak dan mengembang miliaran tahun. Dan pada akhirnya muncullah alam semesta seperti saat ini. Itu merupakan sesuatu yang sulit untuk kita pahami. Merupakan sesuatu yang mustahil. Bagaimana sesuatu yang awalnya padat, kemudian tiba-tiba duar meledak, lalu bisa tertata dengan sedemikian rupa seperti yang kita lihat pada saat ini. Dan kalaupun itu benar, bukankah kita lebih terkagum-kagum lagi melihat Allah kita? Tapi faktanya adalah Allah menciptakan itu semuanya dengan teratur. Dari poin ini kita bisa belajar bahwa Allah juga meminta kita untuk bisa lebih teratur dalam kehidupan kita. Allah sudah memunculkan sebuah keteraturan, yaitu 24 jam Tuhan berikan kepada kita. Semuanya sama. Tapi masalahnya adalah apakah 24 jam yang Tuhan kasih secara teratur itu kepada kita pergunakan dengan baik atau tidak.
Kalau baik, maka kita akan mencapai tujuan kita. Tapi kalau tidak baik, maka kita nggak akan pernah mencapai tujuan kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari Allah yang mencipta alam semesta, Allah yang menciptakan dunia ini, yaitu Allah terus memelihara ciptaannya. Pemeliharaan Allah digambarkan seperti kedua belah tangan dibuka, kemudian di atasnya ada bola bumi. Seperti itulah gambaran pemeliharaan Allah. Dunia ini berada di dalam genggaman Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan sehelai rambut kita pun diketahui oleh Tuhan. Hal yang sekecil apapun di dalam diri kita itu diketahui oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, dosa sekalipun tidak menghentikan pemeliharaan Allah terhadap alam semesta ini. Masih ingat dengan kisah Nuh? Akibat dosa manusia mendatangkan murka Allah, tetapi di dalam murka Allah, Allah masih tetap menyatakan pemeliharaannya terhadap alam semesta ini. Allah mengizinkan air bah meluluh lantakan seluruh isi dunia ini. Tapi Tuhan masih menyatakan pemeliharaannya melalui apa? Melalui keluarga Nuh. Bapak Ibu yang terkasih, serta para siswa di sini kita bisa melihat bahwa pada saat Allah menciptakan, Allah tidak sedang bermain-main. Bukankah Allah bisa menghancurkan semuanya dengan air bah, kemudian dia menciptakan kembali? Bisa saja. Tapi dari sini kita bisa melihat secara garis besar bahwa Allah tetap menyatakan pemeliharaannya. Ini secara tidak langsung menentang konsep deisme, di mana dalam paham ini menyatakan bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta. Setelah Allah selesai menciptakan alam semesta, maka Allah membiarkan begitu saja. Allah sudah tidak campur tangan lagi terhadap alam semesta itu. Allah membiarkan begitu saja. Contohnya seperti seorang yang menciptakan jam tangan. Pada saat dia membuat jam tangan, dia memperhatikan setiap partikel-partikel yang ada untuk mendukung dalam hal proses pembuatan jam tangan tersebut. Sampai pada akhirnya jam tangan itu selesai, dia memastikan jam tangan itu berfungsi dengan baik. Setelah itu pada saat jam tangan itu didistribusikan, maka secara tidak langsung pembuat jam tangan tersebut sudah tidak berperan lagi. Dia sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap apapun itu yang terjadi terhadap jam tangan itu. Kenapa? Karena sudah pindah tangan. Bapak Ibu yang terkasih serta para siswa yang dikasihi Tuhan, Allah kita tidak seperti itu. Pada saat Allah menciptakan alam semesta, Allah tidak membiarkan begitu saja. Saya sudah selesai menciptakan si A, si B, si C. Ya sudah, terserah. Bagaimana kehidupanmu selanjutnya, saya sudah nggak mau tahu lagi. Allah kita tidak seperti itu. Bahkan pada masa pandemik ini, kita masih bisa melihat akan pemeliharaan Allah bagi kita. Bapak Ibu serta para siswa, bukankah COVID-19 ini benar-benar menggemparkan seluruh dunia? Bukan hanya kota Surabaya, tapi bayangkan menggemparkan seluruh dunia. Semua orang takut bertemu dengan sesamanya. Semua orang tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Semua orang was-was. Bahkan kita, di dalam dunia pendidikan pun kita mulai merasa was-was. Mengapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi akhir tahun ini. Kita tidak tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Namun, tengah-tengah kondisi seperti ini kita masih bisa melihat bahwa Allah yang memelihara alam semesta, Allah yang memelihara kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Terlihat dari mana? Kalau dulu kita pergi ke sekolah, pagi-pagi berangkat dari rumah menuju ke sekolah, melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Tetapi karena pandemi ini membuat kita harus beralih di dunia virtual. Tapi yang kita bisa saksikan di sini adalah kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran kita. Bukankah ini merupakan sebuah wujud pemeliharaan Allah bagi kita?
Siapa sangka orang yang menciptakan Zoom pada akhirnya aplikasi yang dia ciptakan kita bisa gunakan pada saat ini. Bukankah Tuhan sudah mempersiapkan itu? Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, tidak ada satupun yang terlewatkan di dalam pemeliharaan Allah. Untuk itu membuat kita semakin kagum lagi. Wow, Allah yang kita sembah benar-benar Allah yang sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan di luar ranah pemikiran kita, semuanya Tuhan sudah siapkan. Allah yang menciptakan alam semesta. Dikatakan di sini adalah Allah yang tetap memelihara kita. Jikalau seorang pembuat arloji dia lepas tangan, meskipun di zaman sekarang ini masih ada istilah garansi, tetapi itu tidak menjamin selama barang itu berada, selama barang itu bermasalah, apakah kita masih bisa mengklaimnya secara terus-menerus? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah tidak bertanggung jawab lagi. Tapi berbeda dengan Allah kita. Allah tetap memelihara kita sampai pada kesudahannya. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari topik kita yaitu Allah yang menciptakan dunia, yaitu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah adalah pencipta alam semesta. Hal ini menegaskan tentang kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu di muka bumi ini. Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari kontrol Allah. Bapak Ibu serta para siswa yang terkasih, di masa-masa pandemik ini, mungkin kita pernah berpikir bahwa teknologi membuat seolah-olah dunia itu berada di dalam genggaman kita. Lebih terasa banget bukan? Dunia ada di dalam genggaman kita. Kita bisa melakukan apapun, kita bisa ketemu dengan siapapun, jam berapa kita menginginkannya, kita bisa melakukan itu. Bahkan di jam-jam pelajaran kita pun, kita mendapatkan tugas, silakan akses ke daerah ini, A, B, dan C. Tanpa kita harus hadir di tempat itu, kita tetap tinggal di rumah kita. Kita bisa mengakses itu semua, selama terhubung dengan jaringan internet tentunya. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, namun teknologi yang ada di genggaman kita, saya ingin katakan bahwa itu terbatas. Mengapa? Masih ingatkah beberapa waktu yang lalu ketika dalam jangka waktu yang sebentar mungkin ya, ketika jaringan internet bermasalah, bukankah semuanya hampir menimbulkan kekacauan? Hal ini menegaskan kepada kita bahwa teknologi tidak bisa mengontrol alam semesta ini. Teknologi terbatas, tetapi Allah kita yang maha kuasa itu, yang mengontrol segala sesuatu itu, dan dia tidak terbatas. Tuhan memegang kendali semuanya, termasuk kehidupan kita. Hal yang keempat yang dapat kita pelajari dari topik kita pada hari ini, yaitu Allah yang menciptakan dunia ini menyatakan bahwa apa yang dia telah ciptakan itu sungguh amat baik. Puncak dari seluruh karya Tuhan, ia menegaskan bahwa sungguh amat baik, sungguh amat baik, sempurna, tidak ada yang kurang, tidak ada yang perlu ditambahkan, tidak ada yang perlu direvisi. Allah menciptakan tidak sedang coba-coba. Allah menciptakan tidak sedang melakukan trial and error. Allah mencipta tidak sedang iseng-iseng. Kalau jadi ya syukur, kalau tidak jadi ya apa boleh buat, saya akan membuat yang baru lagi. Tidak seperti itu. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, hal ini dimulai dari diri kita sendiri. Ada berapa banyak di antara kita yang merasa tidak percaya diri dengan keberadaan kita pada saat ini? Ada berapa banyak di antara kita yang merasa, aduh kenapa ya? Kok Tuhan menciptakan saya seperti ini? Aduh kenapa ya? Tuhan menciptakan rambut saya seperti ini. Kenapa ya postur tubuh saya seperti ini? Kenapa ya mata saya seperti ini?
Mengapa tidak seperti dia? Mengapa tidak seperti dia? Mengapa tidak seperti dia? Terus menerus seperti itu. Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih, Allah yang menciptakan dunia ini mengatakan bahwa semua yang Dia ciptakan, termasuk kita, katakan sungguh amat baik. Gak ada produk gagal. Yang memunculkan istilah produk gagal siapa? Diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita belum paham bahwa Allah itu adalah Allah yang menciptakan kita dengan begitu sempurna. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, ada 4 hal yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Allah yang menciptakan dunia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan begitu teratur. Allah yang menciptakan dunia adalah Allah yang terus-menerus memelihara ciptaannya. Allah yang menciptakan dunia adalah Allah yang maha kuasa yang mengontrol apa yang telah Dia ciptakan. Allah yang menciptakan dunia adalah Allah yang menyatakan, yang dengan tegas mengatakan bahwa semua yang saya ciptakan ini sungguh amat baik. Jikalau Tuhan sedemikian detilnya menciptakan dunia ini termasuk kita, bukankah ini merupakan sebuah gambaran sempurna bagi kita tentang kasih Allah? Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan dunia, yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kagum terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan bangga memiliki Allah seperti Allah kita. Bapak Ibu serta para siswa, pada pagi hari ini firman Tuhan telah mengingatkan kita. Setelah kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya, lalu apa yang kita akan lakukan? Tindakan nyata apa yang akan kita lakukan sebagai rasa syukur kita atas kasih Allah yang telah menciptakan alam semesta ini? Mari kita pikirkan masing-masing dan kita lakukan tindakan-tindakan tersebut sebagai wujud nyata rasa syukur kita terhadap Allah yang telah menciptakan, yang telah mencukupkan semuanya bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan setiap kami bahwa Engkau adalah pencipta alam semesta ini. Engkau adalah pusat dari segala sesuatu dalam alam semesta ini. Engkau yang menciptakan alam semesta ini dengan sedemikian rupa, teratur. Engkau tetap memelihara. Engkau yang mengontrol semuanya. Bahkan semua yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Tuhan tolong kami untuk bisa menerapkan hal ini dalam kehidupan kami, di mana kami nyatakan melalui rasa syukur kami kepada Tuhan, dan itu kami boleh nyatakan melalui gaya hidup kami, melalui aktivitas kami, baik sebagai guru, sebagai siswa. Tuhan tolong kami dalam keterbatasan kami, kiranya Roh Kudus yang terus menguatkan kami untuk boleh tetap memandang kepada Tuhan, sumber kekuatan kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan untuk kegiatan kami selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kiranya Tuhan menolong kami, baik Bapak Ibu guru, para siswa. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk boleh menyelesaikan hari ini dengan baik. Kami berdoa untuk segala peralatan yang kami pergunakan demi kelancaran kegiatan pembelajaran. Tuhan tolong berikan kelancaran sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami kembalikan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Bapa. Terima kasih.